I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Apa aja sih yang terjadi di masa perkembangan remaja? Nah, yang pertama itu ada perubahan hubungan dengan orang tua. Yang kedua, lebih dekat dengan teman sebaya. Yang ketiga, mulai memiliki hubungan dengan lawan jenis. Yang keempat, memiliki pola berpikir yang abstrak dan lebih logis. Dan yang terakhir, terjadi perubahan biologis di mana remaja akan cenderung memperhatikan penampilan fisiknya. Wah, ternyata perkembangan masa remaja itu mencakup banyak hal ya, Kil. Iya benar sekali Nas, remaja juga menghadapi perubahan biologis yang dramatis, pengalaman serta perkembangan baru teman-teman. Setuju sekali Kila, namun teman-teman tidak perlu khawatir karena pada video kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu kasus yang sering ditemui di kalangan remaja, yaitu kasus penerimaan diri. Wah, sebagai remaja, saya juga merasakan hal yang sama loh, Move. Teman-teman pasti juga sudah tidak sabar kan untuk menjelajahi perkembangan remaja ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu remaja. Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, siapa sajakah yang bisa disebut sebagai remaja? Jadi, remaja itu adalah individu yang berumur 10 sampai 12 hingga 18 sampai 21 tahun. Betul sekali Kila. Maka dari itu video ini ditujukan kepada teman-teman yang sekarang berada pada rentang usia 13 sampai 18 tahun. Teman-teman tahu gak sih bahwa masa remaja merupakan masa di mana Anda akan mengejar kebebasan, menjunjung tinggi identitas diri, serta memiliki pola berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealis. Namun sayangnya sering ditemui bahwa tingkat penilaian pada diri mereka itu cenderung menurun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apalagi di era digital saat ini, remaja secara terbuka mengeksplorasi dan mengekspresikan diri mereka melalui media sosial. Dengan berbagai platform, remaja mencoba untuk tampil dalam citra positif sebagai nilai individu. Teman-teman tahu nggak sih remaja yang menampakkan sosok ideal di sosial media biasanya cenderung merupakan remaja yang kurang mampu menerima diri mereka apa adanya. Selain itu, semakin tinggi intensitas pengguna media sosial khususnya Instagram, maka akan semakin tinggi pula body distance fashion pada diri remaja. Apalagi saat situasi COVID-19 yang memaksa seluruh remaja untuk menerapkan physical distancing. Akibatnya, tingkat pengguna sosial media semakin tinggi. Wah, temuan dari suatu penelitian terhadap siswa SMA di Indonesia juga menunjukkan hasil yang sama teman-teman. Analisis data menunjukkan bahwa 45,4% siswa berada pada kondisi penerimaan diri yang rendah. Sayang sekali kan? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan, kasus penerimaan diri pada remaja itu sangat penting untuk dibahas. Hal ini juga didukung oleh teori perkembangan Erik Erikson, di mana remaja mengalami identity versus identity confusion. Menurut Erik Erikson, masa remaja adalah masa di mana individu akan menghadapi dan memutuskan tentang siapa dirinya, apa saja yang terkait dengan dirinya, dan apa tujuan hidupnya. Setuju sekali Mufa, maka dari itu penting bagi para remaja untuk berhasil mengatasi konflik identitas agar mampu menonjolkan rasa diri yang dapat diterima. Sebaliknya, remaja yang gagal akan mengalami krisis identitas yang tentunya akan mempengaruhi proses perkembangannya. Nah teman-teman, kasus ini berkaitan erat dengan konsep diri. Tahu tidak apa itu konsep diri? Jadi konsep diri itu adalah evaluasi secara khusus tentang diri sendiri. Evaluasi tersebut dapat dilihat dari banyak aspek guys, diantaranya aspek fisik, psikis, sosial, emosional, ambisi, dan prestasi. Pembentukan dan perkembangan konsep individu itu mencakup pengalaman dan pemahaman dari lingkungan, penilaian orang lain, atribut, serta perilaku diri sendiri. Nah, teman-teman,
Penting nih bagi para remaja untuk memiliki konsep diri yang positif, sebab remaja dengan konsep diri positif akan mampu mengatasi diri, memperhatikan dunia luar, serta memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial. Ternyata konsep diri positif itu menentukan keberhasilan perkembangan para remaja ya Inas. Apa saja sih ciri-ciri remaja yang memiliki konsep diri positif? Remaja dengan konsep diri positif itu spontan, kreatif, dan orisinal, menghargai diri sendiri dan orang lain, bebas dan dapat mengantisipasi hal negatif, serta memandang diri secara utuh, disukai, diinginkan, dan diterima oleh orang lain. Nah, bagaimana nih dengan diri teman-teman? Konsep diri positif akan mendorong teman-teman untuk sampai pada konsep penerimaan diri. Apa sih itu penerimaan diri? Penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk memandang diri sendiri yang sebenar-benarnya dengan suatu pandangan yang positif. Kemampuan tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan harus dikembangkan oleh diri teman-teman sendiri. Penerimaan diri itu bersifat transformatif. Ketika diri individu berfokus pada apa yang benar, individu tersebut mulai dari perspektif bahwa dirinya mampu menerima diri apa adanya dengan semua kekurangan dan ketidaksempurnaan. Wah, ternyata konsep diri dan penerimaan diri merupakan dua hal yang saling berhubungan ya teman. Betul sekali Mufa, diri yang stabil itu merupakan salah satu faktor pendorong agar individu mencapai penerimaan diri. Yap, kedua variabel tersebut juga memiliki korelasi yang positif. Nah, apa sih korelasi positif itu? Jadi, korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel yang bergerak ke arah yang sama. Dengan kata lain, saat konsep diri kita meningkat, maka penerimaan diri akan cenderung meningkat. Begitu pula sebaliknya. Nah, teman-teman, gimana nih? Sebagai remaja, kalian pasti akan semakin penasaran kan tentang topik konsep dan penerimaan diri? Yuk simak lebih lanjut. Apa pentingnya penerimaan diri pada remaja? Masa remaja itu merupakan masa di mana individu mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan mulai membentuk identitas diri berdasarkan hasil eksplorasi tersebut. Setuju sekali Inas. Namun, tak jarang para remaja akhirnya menghadapi berbagai masalah. Masalah itu berhubungan dengan kondisi rumah, sekolah, fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, serta tugas yang berfokus pada persiapan untuk memasuki masa dewasa serta nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, teman-teman masih bertanya-tanya kan apa sih kaitan hal tersebut dengan penerimaan diri? Nah, penerimaan diri itu menentukan kemampuan para remaja mengelola emosi, sehingga teman-teman mampu mengendalikan setiap dorongan untuk tidak melakukan perilaku yang tidak berkenan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, remaja dengan kemampuan penerimaan diri itu melakukan hal yang positif untuk dirinya sendiri. Namun, menerima diri atau menerima segala bentuk kenyataan yang menimpa diri itu bukan berarti pasrah apa adanya, melainkan kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Wah, ternyata penerimaan diri itu sangat penting bagi perkembangan remaja ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan memberitahukan apa sih langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan penerimaan diri pada remaja. Yang pertama, teman-teman harus yakin bahwa pola kepribadian kalian akan berubah menjadi lebih baik seiring perubahan tubuh. Kedua, teman-teman perlu memperluas wawasan agar kalian lebih mampu memahami dan mengelola kekuatan serta kelemahan yang ada pada diri teman-teman. Ketiga, wawasan tersebut juga menolong teman-teman untuk bertindak sesuai dengan sudut pandang individu lain, bukan hanya harapan individu lain. Keempat, memandang diri sendiri dengan satu cara merupakan usaha untuk mempertahankan konsep diri yang stabil. Ingat, konsep diri yang stabil merupakan salah satu aspek penting dari penerimaan diri. Kelima, teman-teman juga perlu mewaspadai gangguan atau ancaman ringan terkait dengan penerimaan diri, misalnya komentar-komentar negatif di media sosial. Nah, teman-teman tahu tidak, semakin tinggi kemampuan penerimaan diri, maka semakin banyak pula manfaat yang kita dapatkan.
Manfaat yang pertama yaitu individu mengetahui kelebihan serta kekurangan dalam dirinya, akan membuat individu tersebut memiliki keyakinan diri atau self-confidence. Selain itu, individu memiliki kemampuan penerimaan diri juga lebih mampu menerima kritik dan kalian memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Akhirnya kemampuan tersebut menciptakan pandangan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga teman-teman akan bersikap jujur dan tidak berpura-pura atas diri sendiri. Yang kedua, penerimaan diri individu biasa disertai oleh adanya penerimaan dari orang lain. Individu dengan penerimaan diri akan merasa aman untuk memberi perhatiannya kepada orang lain. Misalnya, teman-teman dengan percaya diri mampu menunjukkan rasa empati. Nah, proses ini juga bermanfaat untuk menyesuaikan tuntutan dari dengan harapan lingkungan, sehingga hubungan sosial dan interaksi antar individu pun mampu berjalan dengan baik. Maka teman-teman penting untuk memiliki kesadaran bahwa setiap individu itu diciptakan sama-sama memiliki kelebihan kekurangan. Ingat ya teman-teman.